Halo guys, kembali lagi bersama kita Ferry Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kitchen set ya. Buat Anda yang mau masang kitchen set dari awal, tonton video ini sampai habis. Karena nanti saya akan menjelaskan tentang pemasangan kitchen set seperti apa yang bagus, tata letaknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Karena kan kita nggak tahu ya ukurannya seperti apa. Nanti kita tinggal mengaplikasikannya ke gambar. Nah, untuk mengaplikasi ke gambar itu harusnya ada ukuran-ukuran yang sesuai, dan kita harus cari tahu juga tukang seperti apa sih yang bagus menurut kita. Dan beberapa tips nanti memilih tukang yang bagus mungkin bisa dari chat bisa ketahuan itu tukang bagus atau tidak, profesional atau tidak, lebih kekinian atau enggak. Nah, itu yang penting ya, karena banyak yang kitchen set seperti di TikTok itu bagus-bagus banget. Nah, kalau tukangnya agak lama yang nggak tahu update, itu lebih baik cari yang lebih update aja ya. Nah, itu mungkin agak lebih mahal harganya, tapi menurut saya lebih baik seperti itu tapi hasilnya puas. Nah, kali ini saya akan ceritakan kenapa saya kurang puas ya dengan hasilnya, dan banyak banget trouble-trouble yang saya alami selama pemasangan kitchen set. Nah, saya ingin membuat video ini agar bisa jadi pelajaran buat yang lain atau berbagi ilmu lah seperti itu, dan nggak ada maksud apapun, dan agar memudahkan kalian juga untuk memasang kitchen set. Nah, untuk langkah awal yang pastinya Anda harus memilih bahan apa saja yang mau dipasang di dapur Anda. Kalau saya sih ini block min ya, block board gitu, jadi harganya itu yang paling murah. Dan multiplex itu yang kedua, itu agak mahalan harganya. Kalau saya ini harga pasang di 1,7 juta per meter. Mungkin yang di block min bisa 1,8 atau yang multiplex itu bisa 1,8 atau 1,9 per meter ya. Nah, ada lagi itu PVC ya. Nah, itu lebih mahal, bisa sampai 3 jutaan. Nah, itu anti rayap, tahan api maksudnya. Dia bagus. Jadi panas-panas mungkin lebih tahan ketimbang dengan block board gitu. Kalau block board kan dia kayu-kayu itu di press, yang kayu-kayu blok-blok itu di press. Nah, itu akan jadi sebuah papan. Nah, kalau block min kan reflect itu, kumpulan reflect itu lebih bagus ya. Tapi saya ngambil yang lebih murahnya saja karena budgetnya juga mepet, karena yang saya pasang itu banyak juga ya meterannya. Untuk ya saya pasang itu seperti itu. Nah, saya akan membahas di awal yaitu adalah pengukurannya. Untuk pengukurannya lebih baik Anda ukur terlebih dahulu berapa meter yang Anda butuhkan. Nah, seperti contoh saya ini, saya punya 2 meter, lebih baik Anda aplikasikan saja ke kertas ya, jangan ngomong ke tukangnya. Nah, untuk langkah awal pastinya Anda cari-cari dulu ya referensi dari IG atau dari TikTok, tukang-tukang yang seperti apa atau yang dekat rumah. Nah, untuk mencari itu pasti Anda mencari harganya dulu ya, yang murah, yang agak mahal, yang lebih mahal, dan Anda jangan tergiur dengan harga yang murah ya. Karena nanti ada SKN-nya, syarat dan ketentuan berlaku. SNB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu harga mungkin murah. Saya cat block min itu 1,6, murah ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, nanti saya akan ceritakan sambil video berjalan. Nah, untuk langkah awal Anda mencari dulu tukang-tukangnya, dan setelah itu Anda tentukan yang mana yang Anda mau, block min, multiplex atau PVC. Nah, kalau sudah, selanjutnya udah cari tukang yang Anda pilih, udah sesuai, lalu Anda tanyakan lagi untuk tukangnya apakah bisa untuk masang seperti ini, yang seperti saya lakukan, yaitu misalnya lacinya digeser itu buat naro-naro apa ya, naro panci-panci kecil gitu. Jadi digeser seperti itu, apakah bisa tukangnya seperti itu? Kalau memang bisa berarti bagus, di up to date. Atau yang di pojokan, ya di pojokan itu bisa jadi gabung, itu bisa atau tidak. Kalau memang dia bilang, waduh saya belum pernah, nah lebih baik Anda skip aja. Daripada takutnya kecewa nanti hasilnya tidak sesuai yang Anda inginkan. Cari yang benar-benar up to date ya.
Nah, untuk selanjutnya kalau memang sudah ketemu tukangnya dan harganya sudah cocok dan dia mau survei, ya udah lanjutkan dengan survei ke rumah dan dia ukur-ukur. Dan sebelum dia ukur-ukur, jadi kamu harus tentukan dulu ukuran kamu itu apa yang Anda butuhkan. Kayak misalnya kayak untuk rak bumbu berapa sentimeter. Nah, nanti saya akan kasih tahu untuk sentimeternya. Jangan sentimeter langsung gitu aja ya. Nanti kita akan memotong untuk papannya. Nah, di situ saya salahnya, di situ saya menghitung sentimeternya itu benar-benar sentimeter yang ada di luar, tidak menghitung papannya lah, relnya itu kan ada bagian tertentu ya. Nah, itu harus diperhitungkan terlebih dahulu. Dan salahnya saya juga, tukangnya itu nggak ngasih tahu ini ada space loh buat papannya 2 cm atau buat relnya itu 2,5 cm, jadi habis 5 cm. Nah, itu harus Anda buat dulu gitu. Jadi kalau misal dia survei, jadi enak komunikasinya, itu enak maunya seperti apa. Kalau misalnya dia survei Anda belum punya gambaran, nah itu nanti akan bingung lagi ya. Nanti tukangnya pun akan lama surveinya. Jadi kita gambar dulu segala macam, lebih baik Anda gambar dulu apa yang Anda mau. Anda ukur dulu misalnya 2 meter di bawah, untuk bawah. Nah, itu 2 meter untuk apa aja? Entah untuk gas, untuk laci-laci sendok atau yang lainnya ya. Nah, itu harus diukur terlebih dahulu ya. Nah, saat survei misalnya Anda pengen ini, pengen itu, tapi tukangnya, waduh, saya belum pernah, saya kayaknya, tapi saya usahakan dulu ya Bu ya, gini-gini. Atau Anda merasa ragu dengan kualitas dia, ya udah nggak apa-apa, Anda bilang aja nanti pas sudah selesai survei, ya bilang maaf belum bisa untuk eksekusi segala macam. Nah gitu, untuk belum bisa DP, Anda cari aja yang benar-benar puas. Kalau mau yang bisa survei lagi, Anda benar-benar puas, jadi hasilnya itu tidak mengecewakan ya. Nah, setelah survei datang, misalnya sudah puas Anda dengan tukangnya, pastikan lagi ya, semuanya pastikan lagi, semua tercatat atau by chat WA ya. Entah dari misalnya relnya, seperti saya minta full slow motion semuanya. Nah, itu saya hanya by omongan aja ya, jadi nggak ada bukti. Pas sudah terpasang, nggak ada yang slow motion. Jadi slow motion hanya yang laci-laci apa gupet-gupet aja ya. Jadi untuk yang rel tarik itu nggak slow motion semuanya. Karena saya nggak pakai cat, jadi dia merasa kok masnya nggak bilang, kalau mas bilang dikasih tahu. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar by chat atau by catatan lah. Jadi benar-benar dicatat. Anda mau apa saja dicatat. Misalnya rel slow motion semua, laci slow motion semua. Untuk yang colokan, nah ini yang penting, nanti saya bahas tentang colokan. Colokan juga free atau bayar. Nah, pakai colokan berapa dan pakai lampu seperti apa ya. Nah, lampunya itu berbayar lagi atau enggak. Untuk lampu yang kuning ya, yang sama seperti saya. Nah, lampu seperti ini apakah bayar atau tidak, nanti dijelaskan lagi secara rinci. Dan kalau bisa by chat ya, benar-benar by chat semua atau by tulisan semuanya, ukurannya yang Anda mau. Jadi ketika Anda kesalahan, jadi tidak kemana-mana ya, karena memang ada bukti gitu. Jadi kalau saya itu ada kesalahan yang nggak ada bukti, jadi saya mau nggak mau gitu. Dan benar-benar harus profesional tukangnya. Jangan sampai Anda minta lampu, minta colokan, tapi dia tidak menyediakan kabelnya atau segala macam. Jadi kita harus menyiapkannya ya. Itu jangan seperti itu nyari tukangnya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan saja langsung ke kitchen setnya ya. Untuk ukuran dan segala macam langsung kita jalankan saja seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan ukuran-ukurannya dan apa saja yang dipakai. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita langsung saja untuk video berjalannya. Nah, ini guys adalah dapur saya dan ini adalah kitchen setnya ya. Seperti ini kitchen setnya itu letter U dan warnanya berbeda ya, atas dan bawah. Ini permintaan dari istri saya. Jadi yang mau samaan warnanya seperti ini, kodenya nanti ada di sini. Dan yang atas warnanya mau samaan, kodenya nanti saya tampilkan di video ya.
Nah, untuk dapur saya ini untuk panjang ya, dari sini ya. Dari sini ke sana ujung itu 2 meter dan ini dari sini ke sini itu 150. Nah, untuk pengukurannya yang di ujung ini nih, di mentok ini. Jadi kita nggak ngitungnya itu dari sini ke sini. Nggak dari sini ke sini ya, tapi ngitungnya sampai ujung karena kan kita pakai sampai dalam ya. Itu. Jadi tetap dihitung sampai ujung. Nah, ini dihitung sampai 150. Jadi 2 kali 1,5. Nah, baru dikali dengan harga per meternya. Seperti itu. Nah, untuk kitchen set ini saya akan bahas dari awal ya, dari ujung sini dulu ke sini, baru nanti kita ke kitchen set atas. Apa saja sih masalah yang saya alami agar tidak terulang oleh Anda yang ingin membeli atau memasang kitchen set tersebut ya. Nah, yang pertama nih. Nah, untuk tingginya ini, tinggi dari bawah ke atas ini saya 70 ya, mungkin beda-beda dengan yang lain. 70 itu dari sini ya, bukan dari sini. Ini sini ke bawah tuh 70 dan saya ada yang ke dalamnya juga, jarak ke dalamnya itu sekitar segini. Nah, ini ke permintaan dari istri saya, sekitar segini ke dalamnya. Dan di sini ada untuk laci ya, ini laci untuk bumbu-bumbu seperti ini. Nah, pekerjaannya seperti ini, nanti terlihat rapi atau tidak. Kalau dari jauh sih terlihat rapi ya, bagus. Nah, ini bumbu. Nah, tadinya pengen pakai toples tapi karena ditutup tidak muat. Nah, seperti itu, jadi pakai yang bumbu kecil ya. Nah, lebih baik kalau Anda mau ini untuk bumbu toples, lebih baik misalnya toples yang ini ya. Nah, toples ini seperti toples ini. Kalau misalnya Anda mau pakai toples ini, lebih baik diukur dulu ya toplesnya, atau lebih bagus sih dibawa ke tukangnya ya. Ini top yang atas untuk toples ini, yang bawah untuk toples ini, yang bawahnya lagi untuk ini. Jadi dibawa ya, biar nanti tukangnya nggak salah ukur. Nah, ini yang kedua nih terlalu sempit sebenarnya. Ini masih ada space. Jadi kalau mau ngambil tuh agak susah. Nah, untuk cepat itu agak susah, tapi masih bisa sih, agak susah aja gitu. Nah, ini buat pelajaran Anda, sebelum bikin kitchen set lebih baik diukur dulu ya, atau dibawa oleh tukang toplesnya. Nah, seperti itu. Ini sama kayak tadi ukurannya, dan ini adalah bumbu-bumbu punya istri saya ya. Nah, untuk yang kedua yang perlu diperhatikan adalah relnya. Ini relnya belum soft ini ya, slow motion. Tuh, jadi gitu, walaupun dibanting kencang pun ya nggak apa-apa sih ya. Tuh, cuma agak kurang enak aja. Karena saya mintanya slow motion tapi dikasihnya tidak. Mereka beralasan karena kalau slow motion tuh tidak bisa menahan berat yang berlebihan seperti ini, tuh berat sebenarnya. Alasannya terutama itu ya. Tapi saya lihat banyak di TikTok tuh ya, banyak ya yang slow motion juga. Nah, itu mesti diperhatikan. Anda harus catat ya, harus ketik juga, harus pakai slow motion. Ada juga yang tukang itu hanya dapat 3 slow motion, selebihnya harus bayar lagi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Biasanya mereka murah, tapi ada tambahan slow motion itu cuma 3 rel itu, atau cuma 3 aja dapat rel 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3. Selebihnya ini morel bayar lagi 2,5, itu morel bayar lagi 2,5 gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu udah 2 tadi yang perlu diperhatikan, dan yang ketiga yang perlu diperhatikan, ukuran ininya harus pas ya dengan nah, harus pas dengan toples Anda. Jangan sampai salah, makanya perlu dibawa ya. Dan saat Anda mau bikin desain atau denah seperti ini, pastikan ukurannya sudah benar. Misalnya Anda membuat untuk bumbu misalnya di ini tuh ukuran luarnya aja, ukuran luar ada di 19 ya, tapi dalamnya itu belum tentu 19, dalamnya itu bisa 14-an. Nah, ini belum kepotong sama papannya ya.
Kalau di dalamnya itu tanpa papan 10. Nah, makanya ini yang bisa jadi salah paham. Misalnya Pak mau di dalamnya itu ukurannya segini ya. Buat bumbu ukurannya segini Pak ya. Nah, itu sering salah paham seperti itu. Makanya perlu diperhatikan ukurannya tuh yang mana gitu. Kalau misalnya Anda punya gambar yang lebih detail itu lebih bagus lagi ya. Karena ininya aja sudah 2 cm ya. Nah, untuk lebar kayunya ini 22 cm, makanya Anda perlu perhatikan misalnya dari ujung sini ke situ tuh 2 meter atau 1,5 meter ya sampai sini. 1,5 meter sampai sini, ke sini 1,5 meter. Nah, Anda tuh bagi-bagi kan, bagi-bagi sentimeternya. Jangan langsung mentah aja ya bagi-baginya, tapi perlu perhitungkan dalamnya juga. Nah, itu disarankan sih agak dilebihin dikit aja lah pokoknya untuk ngukur-ngukur yang tidak pasti seperti, nah ini tadi ini udah 2 cm. Ada lagi yang di sininya untuk relnya lagi. Nah, di relnya lagi perlu perhitungan juga. Di relnya itu sekitar 2 cm juga tuh. Ini 2 cm kurang ya, anggaplah 2 cm, sana 2 cm jadi 4 cm. Belum lagi sih 2 cm, 2 cm, 4 cm, sudah makan 8 cm ya. Nah, sudah kemakan 8 cm dari yang mau dipakai. Makanya kalau Anda banyak sekat kayak gini, banyak laci kayak gini tuh sebenarnya banyak juga makan space ya, banyak makan sentimeternya itu. Nah, seperti itu. Ini sudah bumbu-bumbu sama ini ke bumbu-bumbu, dan yang ini adalah laci-laci ya. Nah, kalau istri saya di sini atas pengen laci ya, sendok segala macam. Nah, nanti ukurannya seperti ini. Ini tadinya nggak seperti ini ya, agak lebih lebar, tapi karena kemakan dengan ukuran yang salah jadinya mau nggak mau seperti ini. Jadi ini dadakan banget saya ngukurnya. Nah, ini bisa untuk sendok. Walaupun sendok ukurannya nggak gitu panjang ya. Yang penting sih prioritasnya saya di sini. Istri saya prioritasnya di sini untuk pisau-pisau, ini bisa taruh sini, dan untuk spatula di sini. Nah, ini yang kecil-kecil bisa untuk naruh yang lain. Nah, ini saya sudah request tadinya bukan slow motion tapi udah dikasih slow motion ya. Tuh, lebih enak aja kalau slow motion. Tuh. Lebih enak lah kalau slow motion, satisfy banget ya. Nah, ini gantungan yang dibeli sama istri saya untuk lap. Nah, untuk laci keduanya ini sama, nggak ada apa-apa, cuma biasa laci biasa aja untuk menyimpan barang-barang. Sama juga ini. Nah, ini kurang nyaman ya sebenarnya kalau untuk ngambil seperti ini. Dan ini juga tukangnya nggak memperhitungkan, ini memang rata, bahkan nggak gitu rata banget ya, agak ke dalam. Jadi saat saya mau ngambil, seperti ini, nah ini tuh nggak enak ya, nggak enak banget untuk mau ngambil. Nah, lebih baik Anda konsultasi lah biar lebih enak ini untuk ngambilnya seperti apa, atau lebih ke bawah dikit atau gimana. Nah, ini aja ukurannya sudah beda nih. Ini lebih lebar. Nah, ke sini tuh lebih sempit. Nah, itu lebih sempit ya. Mereka beralasan ini tuh miring. Sedangkan ini bikinnya sudah pakai water pass dan nggak miring, dan ini bikinnya nggak pakai water pass. Nah, seperti itu. Makanya perlunya tukang profesional ya. Tanya-tanya dulu Pak, nanti bikinnya gimana Pak? Coba ukur dulu Pak ininya, ini miring nggak gitu. Nanti biar mereka bikin kitchen setnya itu menyesuaikan dengan ininya gitu. Walaupun ini miring, mereka pasti menyesuaikan ya. Pasti mereka udah jadi dulu di workshop, habis itu baru kirim kemari. Nanti ada foto-fotonya ya, gimana ngirimnya dari workshopnya ke rumah saya. Nah, selanjutnya ini sudah, dan ini untuk gas. Nah, untuk gas seperti ini, dan pastinya harus ada lubang ventilasi ya, kalau bau jadi ketahuan baunya. Nah, ini juga geser. Ini sebenarnya nggak slow motion, nggak apa-apa sih ya. Awalnya memang seret banget, nggak enak banget. Tapi akhirnya saya pakai semprot WD-40 ya. Kalau misalnya seret, pakai WD-40 aja ya. Dia selain ngilangin karat juga dapat melicinkan. Nah, seperti itu. Kalau ininya tuh udah slow motion ya, bagus. Nah, tuh udah slow motion. Ini udah slow motion semua.
Karena memang kalau ini tuh nggak gitu mahal ya, untuk slow motionnya udah banyak kok yang murah. Nah itu mereknya Tacho ya mereknya. Kalau saya yang dipakai ini mereknya Tacho. Biasanya ada Tacho, Huben. Nah itu dibolongkan juga untuk, nah ini salahnya lagi nih mereka. Mereka niatnya membolongkan besar itu untuk agar memudahkan saat mengganti selang ya ke sini. Tapi ternyata nggak gampang juga ya, nggak kena juga. Nah akhirnya ya merusak jadinya. Nah untuk catatan yang lainnya, saat Anda bikin kitchen set di atas kompor, yang perlu diperhatikan adalah terutama kompor tanam ya. Baterainya, letak baterainya itu di mana. Nah ini saya nggak memperhitungkan. Semoga jadi pelajaran Anda. Mungkin kesalahan adalah pelajaran terbesar ya, tapi kesalahan menjadikan kita belajar gitu. Tapi mungkin kesalahan orang lain bisa jadi kita belajar juga, itu lebih baik ya, karena kita nggak melakukan kesalahan. Ini baterainya di sini, dan saya mau ganti baterai tuh susah. Ini mesti dicopot dulu, baru ganti baterainya di sini. Harusnya ini tuh dituker di sini. Jadi saat saya mau ganti baterai gampang. Jadi tinggal di sini ya. Nah itu bisa jadi pilihan Anda, atau saat Anda melakukan tata letak bisa melakukan seperti itu ya, di mana letak baterainya. Dan harusnya tukang yang bagus sudah ngasih tahu ya, dan ini dia nggak ngasih tahu sama sekali. Komunikasinya nggak ada sama sekali. Oke. Nah di pojokan nih, terutama yang ini nih, saya minta saya kirimkan videonya Pak, bikin yang bisa nyambung kayak gini, nyambung. Awalnya dia nggak ngerti nyambung gimana Mas ya. Kok nyambung, dia taunya tuh di sini pintu beda, di sini pintunya beda. Dan akhirnya dibikinin lah sama dia seperti ini. Nah tapi bikinnya begini, tidak bisa ngelipet ke sana ya, hanya mentok begini. Jadi saat ditutup, jadi tutup dah mentok sampai sini gitu, jadi nggak rapat. Jadi kita harus effort dikit lah ya, neken nah ke sini. Jadi saat buka, enaknya kalau pintu dua gini tuh ini lega ya, jadi nggak ada pintu dua, jadi agak susah. Jadi pas kalau pintu dua itu pas nutup cenderung kejepit ya, jadi kalau kayak gini enggak. Nah seperti itu. Kalau Anda mau buat kayak gini, kalau misalnya tukangnya kagak tahu ya udahlah skip aja. Tapi kalau mereka tahu, udah pernah ngejain, wah itu bagus sih tukangnya. Nah yang berikutnya ini, mereka nggak tahu ini juga ada tuh kayak gini gitu kan. Sebenarnya tinggal ditarik. Nah di sini tinggal naruh teflon yang kecil ya. Nah teflon yang kecil kayak gini tuh tinggal digantung. Mereka beli gantungan ini aja tuh yang kecil kayak gini. Ini bahkan lebih kecil lagi yang mereka beli. Ini saya beli lagi nih, tuh saya masang sendiri. Nah mereka beli yang lebih kecil lagi, yang buat burung malahan. Jadi nggak bisa nyantol. Ini tuh udah yang paling besar ya kalau nggak salah, atau ada yang lebih besar lagi. Ini paling besar kayaknya. Nah ini bisa buat naruh-naruh. Ini enak ya. Jadi meminimalisir untuk space. Jadi space kepake diri seperti ini tuh enak banget. Jadi space-nya enak tuh, muat banyak. Nah ini pojokan seperti ini dibikin 2 sekat. Nah seperti ini banyak kopi sama ini ya, anti bau. Karena memang bau ya, bau banget, nyengat banget, baunya beda. Mungkin obatnya kali ya, obat lemnya itu terlalu banyak, jadi sangat bau. Dan ini sudah berjalan hampir sebulan nggak hilang-hilang ya. Saya juga nggak tahu cara ngilanginnya seperti apa. Mungkin ada yang tahu bisa komen. Nah seperti ini sudah selesai di pojokan. Tinggal tutup seperti ini ya. Nah oke. Nah sebelum sampai situ sebenarnya mereka mengukurnya itu salah ya. Dari sini ke sini ukurannya salah. Tadinya di pojok ini pengen ditutup segini, pengen ditutup sebanyak ini ya. Ini aja udah ditutup nih. Ini lebih lebar, ditutup dikit karena ada rongga. Tadinya ditutup lagi. Ada rongga, di sana juga rongga di ujung. Jadi akhirnya kita komplain lah ya, kok beda ukurannya. Padahal mereka udah survei.
Akhirnya sama mereka disambung lah di sini. Nah, ini kelihatan sambungan. Ini sebenarnya sambungan. Di sini sambungan dan di sini lagi sambungan. Mereka nyambung lagi karena kesalahan mereka ya. Kesalahan mereka salah ngukur, ya resiko mereka jadinya. Mereka harus membongkar dan menyambung lagi. Ya walaupun ini sambungan mudah-mudahan kuat ya. Itulah resikonya daripada banyak space kosong, dan itu juga ngeri juga ya untuk jadi sarang binatang. Kalau ada space kosong gitu walaupun ditutupin, tapi ya gimana gitu, kita udah bayar mahal tapi masih seperti itu, hasilnya kurang memuaskan lah ya. Nah, berikutnya di atas wastafel ini seperti ini, bisa kasih ventilasi juga, nggak pakai juga nggak apa-apa. Saya bisa untuk naruh barang seperti ini. Nah, ini ukurannya menyesuaikan aja dengan ukuran yang ada di sini nih. Ini mereka karena salah ukur tadinya, ini dibobok karena ini agak ke dalam ke sini ya. Makanya ini dibobok sama mereka dan akhirnya nggak dirapihin lagi. Tuh. Padahal sebenarnya kalau ukuran awal tuh yang saya ukur tuh udah bener, harusnya nggak usah ngebobok. Yang di gambar saya itu harusnya sudah benar. Mereka malah bikinnya tuh ya ngukurnya gimana sih, nyatetnya itu ngasal banget lah catetnya. Kalau bisa memang harus ukur sendiri enaknya. Nah, seperti ini dalamnya tuh kayak gini ya. Saya nggak tahu apa semuanya kayak gini, saya juga nggak ngerti, kurang bagus ya. Nah, ini bisa naruh tempat sampah karena memang agak susah ya kalau buat masak-masak, dan kalau punya kitchen set tuh naruh tempat sampah tuh memang agak susah. Jadi kalau bisa ya taruh aja lah di sini, digantung ini atau di dalam. Kalau di dalam mungkin agak ribetnya, harus ngebuka dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sink saya seperti ini. Ini udah ada reviewnya di YouTube ya. Kalau mau nonton ada di channel ini, bisa ditonton. Untuk harganya juga ada di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi saya kan pakai yang atas gitu ya. Di atas itu untuk tirisan, sekarang pakai ini untuk yang kecil-kecil. Nah, tirisannya itu ada di atas. Nanti akan saya bahas yang ada di atas ya. Oke, sekarang nah ini untuk tirisan juga bisa taruh sini untuk menirisin, karena ini menyerap air ya. Tapi nggak terlalu banyak nyerapnya. Nah, selanjutnya di pojok ini saya naruh untuk gelas dan piring-piring ya. Saya belum bisa naruh banyak piring-piring di sini karena masih bau ya. Jadi saat mau makan tuh baunya masih nyengat banget. Makanya saya masih pakai ini tuh, biar ngilangin baunya dulu ya. Versi ini juga nggak slow motion. Nah, burak, langsung berasa banget. Nah, apalagi dalamnya piring-piring ya. Nah, itu terutama seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah sebenarnya dari ujung sini ke sini, ini kan ubin 60 cm ya. Lebarnya 60 cm. Ubin untuk kitchen set lah ya, 60 cm. Tapi setelah jadi itu sebenarnya nggak 60 cm, perlu diperhatikan juga. Dalamnya itu ya perlu diperhatikan ketika Anda juga mau bikin ini ya. Bikinnya perlu diperhatikan juga. Nah, ini saya ukur. Ini aja tidak sampai ya. Nah, ini hanya berapa tuh? 40, 50-an ya, 55 lah ya. Nggak sampai 60. Nah, kalau di sini tuh, hanya 55, 54, 53-an lah ya. Padahal lebar ini saya tuh 60. Oh, jadi di sini tuh masih ada rongga. Masih ada segini untuk panjangnya. Jadi sebenarnya masih bisa menjorok ke sana ya. Saya juga nggak ngerti kenapa diberi jarak seperti itu. Saya takutnya ada laba-laba atau apa, semut sono pada masuk ke sana dan buat sarang ke sana. Nah, itu tidak terjangkau ya oleh saya.
entah gimana jadinya, ya 10 tahun 20 tahun saya juga nggak ngerti. Mudah-mudahan aman ya. Nah selanjutnya tadi kan di sini 60, tapi di sini beda lagi. Kok sini memang 60, tapi di sini kan meja bar ya. Meja bar itu dibagi dua. Dibagi dua seperti ini. Nah, dibagi dua seperti ini. Jadi ini enggak 60, jadi ini kecil sebenarnya ya. Tapi hitungannya itu sama, per meternya itu sama 1,7. Sebenarnya agak rugi juga ya. Karena di dalamnya tuh agak ini ya. Sempit banget dalamnya, cuma berapa. Nanti saya ukur. Nah, ini saya pegang meteran dulu, dan ini diperuntukkan untuk sepatu ya. Tuh, hanya 21 cm. Dan sepatu pun sebenarnya nggak muat ya kalau misalnya kita naruhnya seperti ini tuh sudah nggak muat tuh. Jadi kita naruhnya ke samping, dan ini pun ditumpuk ya. Harus ditumpuk seperti ini naruhnya agar muat. Dan ini sepatunya itu nyampe ujung ke dalam, nyampe ke sana ya, sampai ujung sana. Ini kalau ditumpuk-tumpuk itu bisa 5 sepatu gitu. Nah selanjutnya, nah sama ini begini aja untuk naruh barang-barang ya yang diperlukan aja. Sama ini juga 3 skat untuk makan makanan ringan. Nah itulah kitchen set saya yang ada di bawah ya. Nah ini juga perhatikan lagi untuk panjangnya, panjang celah ini tidak sama ya, ini makin lebar ke sini. Dan untuk kerapiannya ya, untuk silennya bleber, nggak rapi ya. Dan untuk finishingnya juga, finishing ininya tuh nggak gitu rapi, nggak dibersihin lagi sama mereka. Jadi ya sudahlah, saya udah pasrah aja untuk yang ini. Memang kurang rapi kerjanya karena memang murah juga. Dapat harga murah ya, jadinya seperti ini gitu. Oke, sekarang saya akan bahas yang di atas ya, termasuk lampu-lampu ininya. Ini video akan panjang sekali, jadi jangan di skip, ditonton saja video, dinikmatin aja. Kalau memang terlalu panjang ya nggak apa-apa lah, di skip aja yang Anda butuhkan, karena memang kalau tidak di skip Anda akan banyak informasi yang dibutuhkan saat Anda memasang kitchen set. Oke, yang di bawah sudah selesai, kita ke atas. Nah untuk yang di atas seperti ini saya pakai untuk air fryer. Dan ini juga ada catatan juga ya dari saya. Ini ini slow motionnya ya. Ini nggak slow motion tuh. Kan mereka beralasan ya nggak kuat lah kalau slow motion kayak gitu. Saya juga nggak ngerti kuat nggak ya kalau slow motion. Nah sebelum kita ke atas, nanti saya akan pakai ini ya. Jadi tangga dari Informa, jadi Anda harus punya ini sebelum masang kitchen set atas. Jadi untuk mengambil barang-barang yang di atas seperti barang di sana, ini saya nyampe, cuma untuk ngambilnya tuh nggak sampai. Tapi kalau saya pakai, nah itu nanti saya akan nyampe ya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang ini, air fryer. Dan ini colokannya mengapa dia nongol ya, karena dia bukan yang tanam seperti yang ada di sana tuh, itu kan tanam, jadi ini nongol, jadi nggak tanam. Biasanya kalau yang tanam itu yang di belakang sana ya, di belakang, tapi di belakangnya itu ada ruangan untuk kabel-kabel. Nah punya saya ini nggak ada ruangan, jadi datar, semua datar banget ya. Untuk lampunya LED-nya seperti ini ya, saya dapatnya dikasih kayak gini. Jadi ada lampu seperti ini dilapisin oleh plastik gitulah ya. Ini udah seperti ini bentuknya. Nah yang perlu jadi catatan adalah di tukangnya itu nggak tahu kalau saat membuka ini tuh ada ukurannya ya.
Nah ini saya buka ini. Nah ini tadinya mentok, ini udah dipotong jadi tidak mentok. Aslinya itu seperti ini yang di oven. Nah kalau oven kan jadi bentuknya seperti ini tuh. Tinggi pun nggak masalah karena dia bukanya buka atas, bukan ditarik. Buat Anda yang buat air fryer, lebih baik diukur lagi untuk tingginya ini ya, untuk tinggi pembatasnya. Nah, jadi saat buka masih aman ya. Oke. Untuk lebarnya juga ke dalamnya perlu diperhatikan lagi, dan colokannya ada juga yang colokannya itu sampai bayar per colokan itu 200.000 kalau nggak salah ya. Makanya perlu ditanyakan lagi untuk tukangnya apakah colokannya itu sudah free, sudah termasuk harga per meternya itu atau nambah lagi. Saya di sini nambah 1, 2 untuk ini, 3 untuk oven. Jadi nambah 3 ya. Dikasih free sama abangnya gitu. Dan ini bagus, nilai plus dari tukangnya saya ya. Jadi colokan ini dapat 3 karena memang kabelnya juga saya yang beli ini. Mereka nggak bawa kabelnya. Kabelnya lumayan mahal ya untuk kabel yang 3 serat seperti itu. Nah ini ngambil dayanya itu dari colokan yang di sini. Di sini sebenarnya ada colokan. Di belakang ini tuh ada colokan. Nah ini sebenarnya pusat colokannya ya. Colokan dari bawaan rumahnya seperti ini. Nah colokan seperti ini dibongkar, disambung. Sebenarnya itu kabel-kabel ya, sudah saya tutup biar rapi, disambung-sambung, sambung ke sini, sini dan sini, lalu ke dibuat lagi sambungan lagi ke lampu LED dan lampu downlight. Nah ini lampu downlightnya bisa putih, bisa oranye, bisa request saja. Nah tapi dibuat kabel terpisah dan saklar terpisah ya. Nah ini saklarnya ada di sini. Nah saklarnya seperti itu, bisa on off di situ. Nah ini juga ada lampu LED-nya nyambung sama ini ya. Oke, ini sudah air fryer dan di atasnya seperti ini. Ini saya juga belum tahu untuk naruh apa lagi karena masih bau juga ya. Jadi ini buat yang penting tuh atas itu buat barang yang jarang diambil. Dan yang perlu jadi catatan, kalau memang Anda mau ini bukan atas, di atasnya ini jangan naruh lampu ya. Jadi ketutupan lampunya. Nah lampunya jadi ketutupan, jadi nggak guna ya. Tapi kalau lampunya seperti ini, nah ini akan menerangi dalamnya. Menerangi dalam plus menerangi yang di luar. Jadi perlu diperhatikan juga masang lampu ininya ya, downlightnya. Misalnya mau lampu di sini ya ini bukan samping aja ya, jadi lebih enak. Tapi kalau emang nggak masalah ya udah. Kayak saya juga nggak gitu masalah sih ya. Lebih enakan gini, dan ini nggak ada slow motion ya. Tuh. Saya minta slow motion juga, nggak tahu ini ada nggak ya ada slow motion. Kalau yang misalnya lebih ngerti bisa komen aja ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di penyedot debu, penyedot asap makanan ya saat masak. Nah, ini saya pakai seperti ini. Ini ada barang-barang yang jarang dipakai sama istri saya ya. Nah, ini ada penyedotnya, ini langsung ke atap ya. Langsung ke atap sana tinggi, dan ini saya nggak pakai full sampai plafon ya. Itu. Nah, ini colokannya. Ini tambahan satu lagi. Dan ini untuk cooker hoodnya. Cooker hood, dan ini ada tambahan cooker hood lagi karena biar nyedotnya lebih bagus ya. Oke, seperti itu. Ini cukup lega buat barang-barang. Dan oh iya, ini saya tingginya dari bawah ke atas itu ini 80 cm ya. Ini saya matikan dulu lampunya karena agak silau ya. Nah, downlightnya saya matikan dulu karena silau. Nah, ini dari bawah ke atas itu 80 cm. Awalnya saya nanya, Pak, ini dapatnya berapa dari bawah ke atas? Itu dikasihnya sama bapaknya itu 110 kata dia. Tapi
Habis itu dia bilang lagi, oh dapatnya 90. Nah, pas udah jadi ternyata cuma 80. Aduh, nggak konsisten banget. Makanya Anda perlu dicatat ya di chat WA gitu. Jadi ada bukti, Pak ini ada buktinya loh Pak, kalau dikasihnya tuh 110, 90 gitu. Oke, selanjutnya yang di sini tuh ada, tapi gelap ya. Kita nyalakan lagi. Di sini kita buka lagi. Ya ini kecil ya, buat naruh-naruh seperti ini. Tapi saya suka dalamnya itu kayak kayu-kayu gitu. Enak ya, karena dia menyesuaikan dengan tema yang di sini. Ini istri saya minta seperti ini ya. Tema-tema seperti ini istri saya di pojokan. Bisa sih Anda membuat laci nyampe sini, nyampe ujung sini ya. Nyudut gitu atau nyampe sini, yang ini nyampe sini. Bisa aja, tapi yang mungkin yang sebelah sini ngambil agak ribet ngemojok gitu. Mungkin yang di pojok buat yang jarang diambil lah barangnya. Nah ini seperti ini buat barang-barang yang jarang dipakai. Nah ini untuk pojokan aja ya, untuk bisa naruh barang, bisa naruh hiasan, foto atau apa. Ini saya naruh tanaman hias dan Fedi channel. Dan ini adalah yang kurang rapi lagi. Nah itu pakunya mulai nongol ya. Nah di sini ini kurang rapi, di sini mulai nongol pakunya. Ya nggak masalah sih ya, nggak gitu kelihatan. Dari kabel-kabelnya nggak dirapihin juga atau dikasih apa kayak gitu ya, penutup kabel. Tapi ini berantakan. Nah ini juga berantakan banget ya. Nah seperti itu. Selanjutnya ini di oven. Nah di oven seperti ini saja ya, biasa aja di oven. Kita geser seperti ini, seperti biasa, biar lebih gampang untuk ngambil. Tapi ya percuma sih ya naruh di atas sini. Istri saya kalau mau bikin kue tetap aja naruh di bawah, karena di atas itu ya kurang enak aja. Ini buat naruh doang sebenarnya. Jadi kalau Anda mau buat oven, sebenarnya enaknya taruh di bawah ya sebenarnya. Tapi perlu diperhatikan juga kalau di bawah itu takutnya dimainin sama anak-anak. Jadi saat lagi manggang, anak-anak buka, wah itu bahaya banget. Itu makanya banyak yang perlu diperhatikan lah dari oven ini. Atau taruh di sini ya. Di antara meja bar bisa taruh di sini ovennya, di bawah biar gampang juga. Jadi nggak usah copot pasang, jadi stay di situ aja. Kalau ini masih di atas, ini masih nggak pernah dipakai di atas. Biasa kalau pakai banyak, kalau di sini cuma sebentar aja. Kalau lama itu saya taruh bawah sama istri saya. Tuh. Dan ini adalah untuk lauk ya. Sebenarnya lauk itu kalau bisa di tempatnya ini, tempatnya oven. Jadi bagusnya itu untuk lauk sebenarnya naruh lagi di sini satu. Tapi kalau naruh satu lagi sini ya nambah biaya lagi ya. Itu biayanya udah banyak banget. Karena setiap sentimeternya itu adalah biaya. Nah di sini percuma saya naruh di atas sini. Jadi saat saya mau buka gitu, buka bisa, tapi untuk ngambil nggak bisa gitu. Nah ini buka bisa, tapi untuk ngambil nggak bisa. Ini tuh saya udah jinjit kayak gini. Jadi makanya dibutuhkan tangga ya. Dibutuhkan tangga. Bisa sih misalnya Anda request untuk tangga di sini gitu kan. Tapi ya untuk di sini aja tangganya. Untuk di sini nanti ribet juga. Atau tangganya yang bisa dicopot. Bisa aja, cuma nggak tahu kuat apa enggak ya kalau dari bahan seperti ini. Oke. Nah, tempat lauknya seperti ini. Ya kecil-kecil aja ya, lauknya juga jarang banyak sih, jarang nyimpen lauk juga di sini. Kebanyakan juga di kompor ya. Untuk lauknya di pancinya itu. Nah, ini juga nggak slow motion ya, hati-hati. Nah, seperti itu. Oh iya, kalau Anda mau beli ini, linknya ada di deskripsi ya. Jadi kalau mau Anda merasa ngebantu dengan video ini, bisa membeli tangga plastik ini
di link saya gitu. Oke, selanjutnya di sebelah sini. Ini yang jadi bikin pusing saya ya. Ini bener-bener nggak ada komunikasinya dari bapaknya. Ini ada tempat untuk naruh pencucian uang. Bukan ya. Ini pencucian piring dan segala macam panci-pancian. Ini kesini tuh ukurannya berapa ya? Saya lupa ukurannya. Tapi ukuran ini kesini itu tidak sama dengan ukuran yang mereka beli ini. Ini tuh sebenarnya panjangnya kayak 80 gitulah ya, aslinya dipotong sama mereka. Jadi menyesuaikan dengan ini. Dan saat mereka beli ini tidak ada penadahnya. Ini yang saya pusing, penadah ukuran selebar ini tuh nggak ada gitu. Kalau mau tuh yang stainless ada, dia sudah paketan ini dan penadahnya itu sudah paket dan ukurannya itu sudah ada ya 60 atau 70 gitu. Ya udah nggak apa-apa 60 atau 70 dibikin aja lacinya 60 atau 70, jangan terlalu lebar, yang penting ininya ada. Ini saya nyari di online tuh nggak ketemu. Waduh, bener-bener kata abangnya ini sih yang lucu, nggak apa-apa, nggak usah pakai ini kan udah lapisin melamin gitu, jadi nggak masalah. Ya mungkin nggak masalah untuk seminggu 2 minggu, tapi untuk berpuluhan tahun pastikan airnya meresap sampai ujung sini. Walaupun ini udah disilen ya, tapi bakalan, namanya air pasti nyerap ya, nanti bakalan hancur juga. Itu yang saya takutin, makanya saya bikin sendiri. Nah ini dari PVC ya, ini saya bikin sendiri. Saya beli PVC aja yang 1 mili, jadi saya custom bikin sendiri seperti itu. Nah bentuknya seperti ini, dan ini saya lapisin lagi biar airnya nggak ke bawah ya. Ini juga ukurannya nggak segini, aslinya saya gunting lagi, saya custom lagi, akhirnya jadilah seperti ini. Nah itu, ini perlu diperhatikan lagi ya. Yang penting ini Pak, ini ukurannya yang idealnya berapa agar ada penadah airnya, atau kalau nggak ada penadah airnya dibolongin aja gitu. Jadi yang kayak model sekarang itu dibolongin sampai netes ke bawah. Tapi itu saya kurang suka ya kalau netes ke bawah kayak gitu, kayak nggak rapi aja kelihatan dari luar. Nah ini seperti ini, dan ini ada sekat lagi, ambalan. Tadinya malah di sini nggak ada sekat, dia malah los gitu aja. Saya bilang, Pak sayang banget kalau misalnya di atasnya itu nggak dikasih sekat. Jadi akhirnya dikasih sekat sama bapaknya, karena requestan saya. Karena memang request awal saya minta sekat ya, karena memang nggak ada gambarnya aja, saya by omongan aja, jadi bapaknya mungkin lupa. Nah seperti itu. Oke, dan ini yang terakhir itu adalah downlightnya ya. Istri saya minta downlight. Dan kalau di tempat lain ada juga yang di tempat tertentu yang sudah profesional ya, yang di IG atau di TikTok sebagian. Ini tuh kalau mau nambah ambalan downlight seperti ini tuh kena biaya lagi ya. Itu kalau ini sama abangnya enggak ya, sama bapak saya yang tukang saya. Karena di belakangnya seperti ini tuh, nggak rapi. Karena ya begini aja untuk downlightnya tuh, dan kabel-kabel di atasnya nggak gitu rapi. Nah seperti itu ya, begitulah, ada harga ada kualitas ya. Dan di sini juga nggak dirapetin. Dan yang jadi masalah juga, ini tuh tadi waktu pemasangan ini kan susah banget ya untuk di atas. Mereka udah masang tapi miring ke sini lah ya, lebih miring ke sini. Karena dudukannya miring, mereka ngukurnya dari bawah, pakai meteran dari bawah sini ke atas, bawah sini ke atas, dan langsung dipaku sama mereka untuk dudukannya. Nah saat dipasang agak miring dikit lah, jadi nggak seperti ini, agak miring jadi kayak gini gitu. Jadi kan otomatis ini agak ke kanan ya, agak kanan gini. Nah
Jadi mereka menyalahkan ininya lagi, ininya miring. Ininya miring. Nah, kalau ininya miring, Bapak ngukur dari sini ke atas, lalu pakai water pass, pasti water passnya miring. Kenapa nggak pakai water pass? Dan saya juga nggak perhatiin mereka pasang ini gitu. Aduh, dan akhirnya sama dia, ini diangkat dikit. Dan di sini dipaku ya sama mereka, bukan dipaku ya, dibor, dibaut lebih tepatnya untuk menyatukan. Nah, ini seperti ini nih bautan tapi ditutup. Sebenarnya ini adalah dua bagian yang berbeda. Nah, ini dua bagian yang berbeda, makanya dia agak tebal. Nah, di sini dua bagian yang berbeda. Di sini bagian ini sampai sini, dan yang ini sampai sini. Sampai sini, dua bagian berbeda, makanya masangnya itu beda, 1, 2. Jadi saat memasang ini dipasang di press lalu dibaut biar agak naik ke arah sini ya, gitu. Ya, gitulah ceritanya dari kitchen set saya. Semoga bisa jadi pelajaran buat Anda untuk memasang kitchen set ya. Jadi tidak ada kesalahan. Yang terpenting paling utama adalah Anda harus banyak komunikasi, dan kalau misalnya abangnya kurang komunikasi, Anda yang harus cerewet lah ya istilahnya. Jangan sampai dia diam, kita diam. Kita tanya terus, Pak ini kayak gini-gini. Bagus lagi kalau misalnya abangnya itu komunikasi, nanya gitu, ini bener nggak kayak gini, ini bener nggak kayak gini. Wah, itu bagus banget ya kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia masang sesuatu dan dia diem aja gitu tanpa nanya-nanya, lebih baik kita yang nanya, Pak udah jadi belum untuk laci ini bawah gitu, coba tolong fotoin untuk laci bawahnya seperti apa. Kalau misalnya difotoin, oh iya kok beda ya dengan yang didesain saya gitu. Oh ini ukurannya segini Bu, oh segini Pak gitu. Nah di situ kan kita bisa tahu ya, ternyata itu salah gitu, daripada mereka sudah sampai di sini salah dan ribet juga ya. Dan perlu Anda tahu ini tuh masang dari pagi, dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai di sini masang, dan kelarnya itu jam berapa? Jam 1 malam. Dan itu di bulan puasa. Waduh, memang luar biasa. Dan itu belum kelar, besokannya masih lanjut lagi sampai malam lagi ya. Malam jam 8 atau jam 9 gitu. Mereka ngerjain ini puasa-puasa, karena sebelumnya saya request sebelum puasa udah jadi ya Pak ya. Itu sebulan lebih tuh kalau misalnya sebelum puasa. Tapi ini sampai puasa pun belum kelar ya. Ya mau nggak mau mereka harus kelarin gitu. Karena kalau saya mau batalin juga nggak mungkin, mereka sudah mengerjakan ini. Mereka beralasan ya banjir atau segala macam, ya oke lah saya maklumin. Tapi kalau memang nggak sanggup bilang gitu, biar saya nyari yang tempat yang lain. Tapi mereka terus menyanggupi, tapi dengan kualitas yang seadanya gitu. Nah itulah keluh kesah dari saya, semoga bisa menjadi pelajaran buat Anda semua memasang kitchen set, dan untuk kedepannya seperti apa kitchen set yang tepat yang Anda inginkan, termasuk ruang-ruangannya, laci-lacinya yang Anda inginkan seperti apa ya. Nah mungkin Anda bisa ngambil referensi dari saya, ngambil pelajaran kesalahan dari saya, biar Anda membuat kitchen set bisa lebih bagus lagi. Oke, demikianlah video dari saya. Bila merasa video ini membantu, bisa bantu subscribe atau like video ini. Bila merasa membantu, bisa di dislike saja. Terima kasih.